Di bawah leaf mold di pegunungan, hidup jutaan mikroba asli yang berbeda yang telah beradaptasi dengan lingkungan setempat. Gunakan mereka sebagai starter. Gunakan kentang atau biji-bijian sebagai media. Terapkan terus-menerus sepanjang pertumbuhan, tetapi secara intensif sebelum transplantasi untuk tanaman semusim dan sebelum menurunkan atau bertunas untuk tanaman keras. Ini mengurangi salinitas tanah, membantu penyelesaian akar, mencegah nematoda dan layu. Tuang 500 liter air ke dalam wadah. Larutkan setengah kilo garam laut ke dalam air. Masukkan 1 kilo kentang rebus. Kemudian masukkan leaf mold setengah kilo dan beberapa batu ke dalam kantong jaring. Gantung tas di atas wadah sehingga tas berada di bawah air. Uleni dengan baik agar isinya meleleh ke dalam. Untuk membudidayakan mikroba yang disesuaikan dengan tanaman, campurkan 1 kilo sisa tanaman Anda seperti buah, daun maupun cabang. Masukkan ke dalam satu tas dan gantung di atas wadah. Kemudian tutup dan biarkan di bawah sinar matahari untuk kultur. Tempatkan dalam kondisi lingkungan yang sama dengan tanaman. Biarkan pada suhu lingkungan. Dibutuhkan 1-3 hari sampai selesai. Ini lebih cepat dan ada lebih banyak busa di musim panas. Jika suhu air turun di bawah 18 derajat, gunakan pemanas listrik untuk menjaga di 20. Kemudian bungkus wadah dengan isolasi. Jika Anda menggunakan air bawah tanah yang dingin, keluarkan airnya dan biarkan selama sehari agar hangat sebelum digunakan. Ketika busa paling kuat dan tepi cakram jernih, inilah saatnya untuk digunakan. Jika Anda hanya terlambat 1 hari, ujung-ujungnya akan hancur dan mikroba akan mati, sehingga tidak berguna sebagai CMS. Dalam hal ini, gunakan sebagai CLF. Encerkan 10 kali dengan air dan gunakan sepenuhnya. 500 liter CMS dapat diterapkan pada 0,1 hektar hingga 3,3 hektar. Saat mengaplikasikan CMS melalui selang atau pada daun, saring dengan jaring. Jalankan air bersih melalui selang. Untuk aplikasi daun, encerkan lebih dari 20 kali dan campur dengan bahan pembasah jadam. 3 liter untuk 500 liter. Mikroba adalah bentuk kehidupan yang sangat kecil yang hanya terlihat di bawah mikroskop. Mereka termasuk protozoa, ganggam, jamur, bakteri, dan virus. Kira-kira 2 hingga 10 miliar mikroba hidup dalam 1 gram kapang daun. Jamur dan bakteri adalah pengurai yang mendaur ulang nutrisi. Protozoa adalah predator yang mengendalikan populasi mikroorganisme, sama seperti rantai makanan yang ada di dunia. Demikian juga di alam semesta yang kecil ini. Berbagai pengurai dan pemangsa membentuk hubungan yang rumit. Saat mereka memberi makan, mengeluarkan, berkembang biak, mati, dan membusuk, lingkungan tanah berubah. Itu memulihkan vitalitas dan kesuburan. Itu menjadi tempat tumbuh yang optimal untuk tanaman. Sebagian besar unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dihasilkan oleh aktivitas mikroba. Kondisi mikroba dan pertanian berhubungan langsung. Beberapa alga dan bakteri dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis atau reaksi kimia. Mikroba autotrofik
mensintesis makanan mereka sendiri. Mikroba heterotrofik adalah mereka yang mengandalkan makanan untuk makanan. Mikroba aerob menyukai oksigen, sedangkan mikroba anaerob tidak menyukai paparan udara. Mikroba yang telah beradaptasi dengan lingkungan disebut mikroba aerob. Mikroba yang telah beradaptasi dengan kedua lingkungan disebut mikroba aerobik, bersyarat atau anaerobik. Di alam, proses aerobik dan anaerobik tidak dipisahkan secara ketat. Banyak mikroorganisme berubah dari satu sistem ke sistem lain sesuai dengan situasi mereka. Mikroba asidofilik, neutrofilik, dan alkalifilik masing-masing menyukai kondisi asam, netral, dan basa. Mayoritas patogen penyebab penyakit diklasifikasikan sebagai acidofilik, sehingga sebagian besar waktu penyakit pecah ketika cairan tubuh tanaman atau tanah diasamkan. Sebagian besar mikroba bertahan hidup antara 10 hingga 110, 14 hingga 230 derajat, tergantung pada suhu yang mereka suka. Mereka diklasifikasikan menjadi psikotrofil, mesofil, termofil, dan hipertermofil. Semakin rendah suhu yang disukai mikroba, semakin kecil ukuran tubuhnya. Ada juga mikroba yang hidup di suhu yang sangat rendah atau tinggi. Jika Anda menangkap dan memasukkannya ke dalam freezer, itu akan tampak mati. Namun jika Anda membawanya ke suhu kamar, itu akan hidup kembali. Mikroba bahkan lebih seperti itu. Mereka menjadi tidak aktif atau aktif sesuai dengan kondisi yang berubah. Mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka selama miliaran tahun di tengah tantangan alam. Suhu tinggi atau rendah, kelembapan terlalu banyak atau terlalu sedikit, tanah asam atau alkali, lingkungan aerobik atau anaerobik. Beberapa mikroba telah dilaporkan bangun dari ribuan tahun. Mikroorganisme dapat dibudidayakan dengan metode yang dikembangkan oleh ilmu pengetahuan. Jika kita tidak bisa mengolahnya, kita tidak bisa mempelajarinya. Fakta menakjubkan lainnya adalah bahwa mikroorganisme terus berkembang, mungkin pada tingkat yang lebih cepat daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa kita mungkin tidak pernah tahu lebih dari 1% yang kita pikir kita tahu sekarang. Pertanian modern merekomendasikan masukan mikroorganisme baik dan mengajarkan kita untuk menekan mikroorganisme buruk. Penggunaan mikroba secara selektif dianggap sebagai pertanian ilmiah, namun tidak masuk akal untuk membagi mikroorganisme baik dan buruk. Kita hanya tidak cukup tahu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ingat, kita tahu kurang dari 1%. Ada cukup banyak penelitian yang dilakukan pada beberapa patogen terkenal, tetapi kami hanya memiliki beberapa informasi yang sangat mendasar tentang sebagian besar mikroba lainnya. Jadam percaya pemikiran dualistik, membagi baik dan buruk, ini sebenarnya tidak ilmiah, apalagi selalu dikaitkan dengan motivasi komersial. Apa itu mikroorganisme? Jadam hanya melihat sebagai pekerja. Kami ingin meningkatkan tenaga kerja di bidang kami, di mana tanaman berada. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mendatangkan pekerja dari lingkungan yang paling dekat dengan tanah Anda, di mana mereka berada di lift mall, di hutan, bukit, dan gunung terdekat.
Tidak masuk akal untuk mencari mikroorganisme yang didatangkan dari tempat atau negara lain. Bagaimana Anda bisa membawa orang asing dan mengharapkan dia tiba-tiba berbicara bahasa lokal, berbaur dengan penduduk lokal, dan menjadi pekerja yang baik? Gunakan LiveMall sebagai starter untuk kultur mikroorganisme. Jadam tidak memisahkan yang baik dari LiveMall dan menggunakan secara selektif. Mempersempit mikroorganisme berarti mempersempit kumpulan nutrisi yang tersedia untuk tanaman. Penggunaan mikroba secara selektif akan mengakibatkan ketidakseimbangan nutrisi. Berhenti menyempit dan mulai mengembang, merangkul, memulihkan keanekaragaman dan populasi mikroorganisme tanah akan memberikan hasil yang luar biasa. Jadam percaya bahwa ini adalah pendekatan terbaik yang dapat kita ambil saat ini. Dengan mempertimbangkan batas-batas yang sangat nyata dari ilmu pengetahuan modern, biaya jauh lebih murah daripada mikroba komersial tetapi sama efektifnya. Bisa digunakan sepanjang tahun.